Apa itu BPUPKI? BPUPKI adalah singkatan dari Badan-Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI adalah badan hukum yang dibentuk pada masa pendudukan Jepang di Indonesia pada tahun 1945. Badan ini bertugas untuk melakukan penyelidikan dan persiapan dalam rangka mendapatkan pendapat dan usulan rakyat Indonesia terkait perumusan kemerdekaan. Latar belakang BPUPKI, mereka saling mengumpulkan suara, pendapat, dan tentunya berjuang. Meski penderitaan Jepang selama 3 tahun, yaitu 1942 sampai 1945, benar-benar pedih dan terasa sekali. Semangat bangsa tetap tidak padam. Inilah awal dan modal besar untuk mengusir penjajah yang singgah, tapi menyiksa lahir dan batin seluruh rakyat. Siapa yang tidak ingin melawan? Jepang tidak mengira bahwa Amerika dan penyerangan di Harbor waktu itu ternyata telah bangkit. Niatnya untuk menguasai wilayah Australia terpukul karena penyerangan Laut Karang pada tahun 1942. Sejarah terbentuknya BPUPKI. Menghadapi situasi yang gawat tersebut, pemerintah pendudukan Jepang di Jawa di bawah pemimpin Letnan Jenderal Kumagichi Harada berusaha meyakinkan bangsa Indonesia tentang janji kemerdekaan. Perdana Menteri Koiso mengambil tindakan dan membuka pidato pada tanggal 7 September di depan wajah parlemen Jepang. Mereka berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada wilayah Indonesia bagian timur atau Hindia Timur. Pidato tersebut dikenal sebagai Koiso Declaration. Tanggal 9 September 1945, lagu kebangsaan Indonesia boleh dinyanyikan kembali bersamaan dengan berkibarnya bendera di sebelah bendera milik Jepang. Padahal sejak tanggal 20 Maret 1944, Undang-Undang Nomor 4 telah melarangnya. Penegasan janji tetap dilihat sebagai keteguhan Jepang dalam merealisasikan perjanjiannya terhadap kemerdekaan Indonesia. Tanggal 1 Maret 1945 diumumkan pembentukan Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Janji tersebut dikumandangkan oleh pemimpin Jepang yang bernama Shikikan Kumagichi Harada. Maksud dan tujuan dibentuknya BPUPKI ialah untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting berkaitan dengan segala sesuatu yang menyangkut pembentukan negara Indonesia merdeka. Anggota BPUPKI. Ketua BPUPKI adalah Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Wadioningrat yang dibantu oleh 2 orang ketua muda yaitu Ichi Bangase Yoshio dan Raden Panji Suroso sebagai kepala sekretariat dengan dibantu oleh Tohio Masuda dan Mr. Abdul Ghaffar Pringgodikdo. Anggota BPUPKI ada 69 yang terdiri dari 62 anggota aktif dari para tokoh pergerakan nasional Indonesia. Sisanya anggota istimewa 7 orang yang berasal dari pemerintah militer Jepang di Indonesia. Dan inilah para anggota BPUPKI. Secara rinci, tugas-tugas BPUPKI yang paling penting adalah membentuk dan menyusun dasar-dasar Indonesia merdeka. 1. Membuat peraturan berupa undang-undang. 2. Dengan membuat draft selama sebulan. 3. Dan membentuk perincian kecil untuk penerima syarat atau konsepsi dasar. Sidang pertama. 1. Sidang pertama BPUPKI. Sidang dibagi menjadi 2 babak yang dilakukan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, 10 Juli 1945. Pada sidang pertama, rancangan asas LRKI terkait dasar Indonesia merdeka segera dipidatokan. Usulan dari Muhammad Yamin disampaikan pada tanggal 29 Mei 1945 secara lisan, yakni sebagai berikut: 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat. Dari kelima asas tersebut tercetuslah nama Pancasila. Panca berarti 5 sila berdasar atas bantuan dari seorang ahli bahasa, dan jika tidak disetujui, usulan dapat kembali disaring menjadi tersila atau sosio-demokrasi, sosio-ketuhanan, dan demokratis.
Selanjutnya, apabila ditolak, kembali tersila dapat menjadi ekasila, yakni gotong royong. Hanya satu poin penting, tetapi tidak dapat menjadi dasar negara yang utama bagi Indonesia. Sidang kedua, pada tanggal 22 Juni 1945, Soekarno mengadakan pertemuan dengan anggota Badan Penyelidik di kantor besar Jawa Hokakai. Pertemuan tersebut membentuk sebuah panitia kecil yang dinamakan Panitia 9, beranggotakan Insinyur Soekarno, Wahid Hasyim, Mr. Maramis, Mr. Subarjo, Dr. Andes Muhammad Hatta, Dr. Andes Mr. Muhammad Yamin, Kiai Abdul Kahar Muzakir, Abi Kusnozoko Sujoso, dan Haji Agus Salim. Panitia kecil tersebut kembali merumuskan kesepakatan dari formula kedua belah pihak di BPUPKI. Tujuannya adalah untuk mengatasi perbedaan dan menyelesaikan dengan perdamaian. Akhirnya, mereka berhasil menyepakati Piagam Jakarta pada tanggal 2 Juni 1945. Dasar negara tersebut tertuang dalam rancangan Preambul, tepatnya pada alinea keempat. Bubarnya BPUPKI dibubarkan. BPUPKI akhirnya resmi dibubarkan pada tanggal 6 Agustus 1945 karena tugasnya dalam menyusun dasar negara dan UUD telah selesai. Kemudian, Insinyur Soekarno memutuskan